Shalom, kita berjumpa kembali dalam kebaktian lingkungan HKBP Resort Sungai Langkai. Janganlah hendaknya kerazinanmu kendor, tetaplah beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memulai pertanyaan lingkungan kita HKBP Resort Sungai Langkai. Untuk itu, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dalam Roh-Mu supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel di pertanyaan kita malam ini tertulis dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian dan dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaha, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Dan tanah itu yang
Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pertanyaan kita malam ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Dengan topik pertanyaan kita pada malam ini, menang atas kuasa kegelapan. Baiklah, kita baca firman Tuhan. Saya bacakan bagi kita. Demikianlah tertulis. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengakui di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga dapat melihat bahwa situasi peristiwa yang terjadi di Efesus juga tidak lepas dari kebiasaan-kebiasaan di mana orang-orang Efesus juga sebagai kota yang sudah maju, tapi di sana juga terdapat banyak kuil-kuil penyembahan, termasuk penyembahan terhadap dewa Artemis. Oleh karena itu, Paulus melihat situasi yang terjadi di sana, masih banyak orang-orang Kristen, termasuk yaitu orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, yang masih melakukan kultus-kultus penyembahan kepada dewa-dewi yang mereka sembah. Oleh karena itu juga tidak asing bagi kita sebagai warga jemaat HKBP pada umumnya. Walaupun HKBP sudah 150 tahun berdiri di Tanah Batak, dan orang Batak pada umumnya sudah merantau sampai ke seluruh dunia, dan HKBP juga berdiri di sana. Banyak orang Batak yang pada umumnya telah dimenangkan menjadi pengikut Kristus atau Kristen. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak orang Batak Kristen yang dualisme kepercayaannya. Meskipun sudah percaya kepada Tuhan, tapi tidak jarang juga kita temukan yang masih percaya juga terhadap dukun, petenung, memanggil roh nenek moyang, dan memberikan persembahan di tempat-tempat yang dianggap keramat, atau dalam bahasa Bataknya mamele. Hal ini pernah dikemukakan oleh Dr. Ilno Mensen, bahwa kehidupan kekristenan di Tanah Batak seperti pohon yang ditebang batangnya, tetapi masih tinggal akarnya. Meskipun sudah Kristen, tetapi keterikatan akan kuasa-kuasa roh nenek moyang dan penyembahan terhadap tempat-tempat keramat dan praktek kuasa kegelapan masih terus berjalan, meskipun sudah banyak berubah seiring dengan berjalannya waktu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidaklah mudah meninggalkan kebiasaan yang telah diwariskan turun-temurun. Namun kekristenan di Tanah Batak berjalan seiring dengan perjalanan hidup umat yang secara pelan-pelan, tidak langsung patah begitu saja dibuat untuk merubah kebiasaan orang Batak. Justru kekristenan di tengah-tengah orang Batak secara pelan-pelan menawarkan kehidupan kekristenan itu menjadi sebuah kehidupan yang baru di tengah-tengah kebiasaan hidup orang Kristen Batak. Semenjak masuknya kekristenan, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perdukunan, pertenungan, sihir, dan memanggil roh-roh nenek moyang sudah semakin menurun.
Meskipun praktiknya sudah mulai beragam. Ada yang praktik perdukunan ala kekristenan, yang sebelumnya memulai praktik berdoa dulu di depan Bibel atau Alkitab. Ada juga yang seolah-olah memberikan nasihat, memberikan petua melalui firman Tuhan. Dan ini praktek-praktek ini kita bisa temukan di era yang modern ini. Banyak cara-cara praktek-praktek perdukunan dan juga yang sejenisnya dengan cara-cara yang sudah mengadaptasi kepada nilai-nilai kekristenan seperti yang terjadi di Efesus. Hal ini dilakukan untuk mengelabui orang percaya agar percaya pada kuasa iblis atau setan yang selalu mencari mangsa. Memang dunia ini memiliki kekuatan, kita harus sadar di situ. Setan, iblis ada di dalamnya mengambil peranan untuk menaklukkan manusia menjadi pengikut-pengikutnya. Pemahaman tentang keberadaan roh dunia dan roh di udara, sebagaimana Paulus juga mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di Efesus 6 ayat 12 silahkan kita baca. Dan ini menjadi sebuah fenomena yang nyata, bahwa ternyata roh-roh itu ada di sekitar kita. Dan itu akan selalu berusaha untuk menguasai kita. Siapa yang terjebak dan tidak kuat, maka dia akan menjadi mangsa daripada roh-roh setan atau iblis. Hal ini menunjukkan kuasa-kuasa kegelapan itu ada, namun kita sebagai orang percaya harus menggunakan perlengkapan senjata kita, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Dalam nats khotbah, dalam ibadah pertanyaan lingkungan atau keluarga pada malam ini menjelaskan kepada kita tentang adanya praktik kuasa kegelapan, sihir, tukang jampi di sebagian orang Yahudi. Mereka berada di sekitar Efesus, mereka juga menggunakan nama Yesus ketika mengusir setan. Dan itu dapat mereka lakukan. Tetapi ada juga yang menggunakan kuasa itu untuk mengusir roh jahat. Akhirnya mereka yang hanya sebatas menggunakan nama Yesus tapi tidak mempercayai secara iman, ditantang oleh roh jahat itu. Karena roh jahat itu juga mengenal Yesus dan Paulus. Tetapi orang yang menggunakan kuasa itu tidak dikenalnya, dan mereka dilawan oleh kuasa kegelapan hingga lari ketakutan. Kita dapat melihat betapa nama Yesus itu memiliki kuasa yang dapat kita pakai untuk mengusir roh jahat. Dengan iman dan kuasa Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya telah diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat tersebut. Nama Yesus adalah senjata orang percaya, yang tentunya harus diikuti juga dengan iman yang benar akan Yesus Kristus. Sehingga kita yang lemah senantiasa dikuatkan di dalam Tuhan menghadapi kuasa-kuasa jahat yang senantiasa berkeliaran untuk mencari mangsa manusia lemah menjadi pengikut dan pengabdinya. Oleh karena itu kita harus senantiasa berhati-hati, sebab musuh kita bukanlah teman kita sesama manusia, tapi musuh kita adalah iblis dan roh-roh jahat yang ada di udara, yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, praktek-praktek perdukunan itu harus segera kita tinggalkan, karena kita sudah memiliki yang lebih berkuasa atas hidup kita, yang lebih berkuasa atas kita semua, yaitu Yesus Kristus yang telah memberikan kehidupan baru, yang mengandalkan kuasa Allah di tengah-tengah kehidupannya. Oleh sebab itu, seluruh ciptaan dan seluruh pengisi dunia ini, dan di dalamnya juga ada si jahat, itu juga di bawah kekuasaan Tuhan. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan dan jangan percaya kepada roh-roh atau juga kepada kuasa-kuasa dunia ini, supaya seperti firman Tuhan, topik yang kita ambil pada malam hari ini, supaya kita menang atas kuasa kegelapan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kenyataan akan roh-roh jahat yang berada di sekitar kami itu ada. Namun kami tidak perlu takut. Namun kami tidak perlu gelisah dan resah, karena kami memiliki Tuhan yang telah memberikan kuasa kepada kami sebagai orang percaya untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan itu dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kami setiap yang percaya dimampukan
untuk mengusir roh-roh jahat, sebagaimana iman kami kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami dan menjadi senjata kami untuk melalui setiap kehidupan kami di tengah-tengah kejahatan atau roh-roh iblis, roh-roh yang mempengaruhi hidup kami untuk melakukan kejahatan. Ya Tuhan, ajarlah kami senantiasa untuk tetap teguh di dalam iman percaya kami, sehingga kami tidak bimbang, sehingga kami tidak menduakan Tuhan di dalam setiap keputusan hidup kami karena setiap tantangan dan cobaan, sehingga kami tetap bersabar di dalam kasih karunia Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami tidak mudah mengambil keputusan untuk menanyakan segala sesuatu dengan petenung atau mencoba untuk melihat nasib kami ke depan melalui paranormal atau juga orang-orang yang dianggap bisa untuk melihat masa depan, agar kami juga tidak berobat kepada orang-orang yang dikuasai oleh setan. Melalui mereka juga boleh dapat kesembuhan, namun Engkau tidak menghendaki itu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, kami Engkau kuatkan untuk tetap percaya kepada Engkau dan menaruh sepenuhnya hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kasih karunia-Mu di tengah-tengah orang percaya, sehingga kami tetap hanya mempercayai Engkau di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Baiklah, kami serahkan doa syafaat yang dibawakan oleh keluarga. Silahkan videonya di pause sejenak, nanti disambung kembali setelah selesai berdoa oleh keluarga masing-masing. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.